Pemirsa, ratusan petani di Kabupaten Muaro Jambi menggelar aksi damai di kantor Pengadilan Negeri Sekati, Kabupaten Muaro Jambi, pada Selasa siang 14 Maret 2023. Masa aksi yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Jambi ini meminta 5 rekan mereka yang terjerat kasus pencurian buah kelapa sawit dibebaskan dari segala tuntutan. Petani dari Kecamatan Kumpeh Ulu dan Kecamatan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia Jambi menggeruduk kantor Pengadilan Negeri Sekati Kabupaten Muaro Jambi. Para petani ini hadir beramai-ramai ke pengadilan untuk memberikan dukungan terhadap 5 rekan mereka yang kini tengah duduk di kursi pesakitan. Menggunakan mobil pick-up dan pengeras suara, sejumlah pendemo silih berganti berorasi menyampaikan aspirasi. Masa pengunjuk rasa yang didominasi oleh emak-emak ini melayangkan protes atas proses hukum 5 terdakwa yang diduga diskriminalisasi. Pengunjuk rasa menegaskan akan terus memperjuangkan 5 rekan mereka agar bisa dibebaskan dari segala tuntutan atas kasus dugaan pencurian kelapa sawit yang menjerat kelimanya. Petani akan terus hadir mengawal jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Sekati hingga majelis hakim yang menyidangkan perkara 363 KUH pidana tersebut membacakan putusan. Ini kan kasus konflik agraria yang sudah cukup lama ya. Oleh karena tidak putus-putus sudah puluhan tahun ya. Jadi memang mungkin kita teledor, kawan-kawan kita teledor, kemudian perusahaan juga mencari cara. Mereka menjebak dengan ya tuduhan pencurian buah. Padahal lokasi yang dipanen itu adalah lokasi tanah yang memang sudah dimiliki oleh ahli waris Kemas Ngepi Wiratana yang sudah ratusan tahun barangkali, karena 1891 surat tanah yang mereka milikinya itu. Jadi tanah Kemas Ngepi Wiratana itu kan ditanami oleh perusahaan tanpa seizin perusahaan, sehingga masyarakat yang merasa dirugikan pemiliknya itu, dan buah yang diambil itu juga hanya buah untuk contoh yang akan dikirimkan kepada kepolisian, kepada pemerintah, dan tidak dijual karena buah itu sampai sekarang juga ya masih ada di sana, busuk, tidak digunakan untuk apa-apa. Tidak ada proses pencurian yang benar, karena apa yang benar itu kan dicuri, dijual dan digunakan. Ini tidak, bahwa buah itu diambil betul memang, tapi untuk mau dikirimkan sebagai barang properti aksi untuk ketika kita melakukan perjuangan reforma agraria, bahwa tanah kami inilah buktinya sudah ditanam orang. Ya hentikan kasus hukum ini, bebaskan tanpa syarat kepada 5 orang yang diduga sebagai pencuri itu. Tuntutan kemarin kena berapa, Bang? Masing-masing kena 1 tahun. Ya, mintanya bagaimana nih? Mintanya dibebaskan secara murni. Ya, oh begitu ya. Bang, iya. Aksi ini akan kita laksanakan terus, Bang ya? Aksi ini merupakan hari pertama setelah tuntutan, dan aksi ini akan terus kita lakukan setiap hari persidangan jika persidangan dilakukan. Kalau 5 kali, 6 kali, 10 kali persidangan kita akan lakukan terus. Nah, ini sebenarnya rangkaian dari tanggal 11 hari Rabu waktu itu, bulan Mei, kita aksi di PN dan kita akan mengirimkan sampel buah ke beberapa titik. Pertama PN, yang kedua ke Kejari, ketiga itu ke Pemkab Muaro Jambi, yang keempat itu Kejati, terus itu PT Pengadilan Tinggi juga, terus Polda. Artinya tidak ada untuk unsur memperkaya diri sendiri, begitu ya? Belum, tidak ada sama sekali. Ini rangkaian dari aksi untuk media aksi kita untuk bahwa di tanah kita telah tertanam itu buah kelapa sawit. Ya Pak, hari ini sidang yang keberapa, Pak? Sidang yang ke-11. Pak, ada nuansa diskriminasi terhadap petani, Pak, di sini? Ada. Dan kita sekarang ini lagi membela hak kita, menuntut hak kita. Ya. Pak, jika warga masyarakat sampai saat ini minta Anda dibebaskan dari semua tuntutan yang ada di pengadilan. Nah, jika tidak tercapai, apa nih Pak Islaji? Artinya pengadilan ini bukan wakil dari Tuhan. Berdasarkan fakta persidangan dan kesaksian ahli, yang namanya 363 harus memenuhi unsur 362. Sedangkan 362 di situ keterangan saksi ahli itu harus lekat ke 363. Nah, unsur 362 mengambil barang seseorang tanpa seizin, baik sebagian ataupun secara keseluruhan, di saat untuk aksi itu tidak masuk 362. Sejak sidang pertama hingga saat ini, persidangan kasus pencurian buah kelapa sawit tersebut terbuka untuk umum. Pihak pengadilan mempersilakan masyarakat untuk bersama-sama mengawasi jalannya sidang perkara ini. Adapun agenda sidang lanjutan pada Selasa 14 Maret 2023 adalah agenda pembelaan ke-5 terdakwa dan kuasa hukumnya. Diketahui ke-5 terdakwa dituntut hukuman 1 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sekati.
sejak persidangan ini dimulai, sejak sidang pertama itu, pertama-tama untuk menjamin adanya transparansi dan tidak ada rekayasa dalam perkara ini, kami melalui Ketua Majelis Hakim, Majelis Hakim sudah menegaskan bahwa pertama, persidangan itu dilakukan secara terbuka untuk umum. Jadi kami tidak pernah menghalang-halangi sesuai ketentuan pasal 153 ayat 3 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana prinsipnya semua perkara pidana itu terbuka untuk umum, kecuali memang untuk terdakwanya anak maupun perkara kesusilaan. Karena perkara pencurian ini tidak termasuk dalam kategori itu, terbuka untuk umum. Dan seperti yang kita saksikan secara bersama pada hari ini, hari ini semua masyarakat termasuk yang melakukan aksi damai tidak ada yang dibatasi haknya. Melakukan aksi damai, nonton persidangan juga, menyaksikan persidangan sejak awal sampai dengan hari ini selalu persidangan dilakukan secara terbuka untuk umum. Itu yang pertama. Yang kedua hak-hak dari masing-masing pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa dan atau penasihat hukumnya selalu kami jamin. Dalam persidangan penuntut umum sudah mengajukan beberapa orang saksi. Pada saat yang sama, kami juga memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasihat hukum, dan itu sudah diajukan juga. 5 orang petani terjerat kasus hukum atas konflik agraria antara petani dengan pihak perusahaan PT Era Sakti Wira Forestama atau PT EWF. Kelima petani yang kini menjadi terdakwa tersebut yakni Istazi, Amsir, Husin, Gofur, dan Habibullah. Mereka dilaporkan ke Polda Jambi atas tuduhan pencurian buah kelapa sawit di lahan yang menjadi lokasi konflik antara petani dan PT EWF di Desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2022 lalu. Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi.